Farma Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Magfirah, NIM 90200117084. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menganalisis risiko pada salah satu perusahaan manufaktur, yakni PT Kimia Farma Tbk, yaitu bagaimana risiko dan juga peluangnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dan juga keadaan perusahaan setelah adanya pandemi COVID-19. Yang pertama adalah profil perusahaan. PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Hindia Belanda pada tahun 1817. Pada awalnya, nama perusahaan ini adalah NV Chemicalian Handel Letchem NCO. Kemudian, karena kebijakan nasionalisasi terhadap ex perusahaan Belanda pada masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan beberapa perusahaan farmasi menjadi PNF, yaitu Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1971, Badan Hukum PNF diubah menjadi PT, sehingga namanya juga berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Nah, pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Jadi namanya juga berubah menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Kemudian berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, PT Kimia Farma melakukan pergantian nama yang dulunya PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk yang berlaku mulai tanggal 28 Februari 2020. Nah, adapun budaya perusahaan perseroan yang diterapkan oleh PT Kimia Farma Tbk yakni I-Care, yang merupakan kepanjangan dari inovatif, customer first, accountable, responsible, dan juga eco-friendly. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keadaan perusahaan setelah adanya pandemi COVID-19. WHO telah menetapkan bahwa virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi. Banyak sektor yang terkena dampak dari pandemi ini, termasuk sektor farmasi. Setelah Presiden Jokowi mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa ada warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19, saham PT Kimia Farma Tbk atau KF malah menguat tajam hingga harga saham menjadi 52,6%. Tetapi hal lain yang perlu diperhatikan yakni bahan baku industri farmasi yang masih bergantung dari pasokan impor Cina. Sedangkan saat ini Cina sedang mengalami musibah akibat pandemi COVID-19 ini. Di sisi lain, Kimia Farma sangat optimis. Direktur Utama Kimia Farma, Ferdi Budidarmo, mengatakan bahwa saat ini perusahaannya belum mengalami penurunan produksi karena mendapat bahan baku dari berbagai negara seperti Cina, India, Korea Selatan, dan juga Eropa. Dia juga mengatakan bahwa perusahaannya akan siap untuk menghadapinya. Karena saat ini PT Kimia Farma telah memiliki perusahaan bahan baku sendiri
yang telah beroperasi 2019 lalu. Kemudian di sini saya merangkum beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk selama terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah PT Kimia Farma menurunkan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 1,4 triliun yang mulanya targetnya sebesar 1,98 triliun. Penyesuaian ini dilakukan atas pertimbangan adanya pandemi COVID-19. Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Ferdi Budidarmo, berharap akan adanya penurunan pinjaman berbunga secara bertahap yang menjadi 7,42 triliun yang sebelumnya sebesar 8,28 triliun. Kemudian yang kedua adalah Kimia Farma tidak akan melakukan PHK ataupun pengurangan gaji karyawan. Direktur Utama Ferdi Budidarmo telah memastikan bahwa tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan juga pengurangan gaji karyawan di masa pandemi ini. Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa perusahaannya telah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dari virus ini. Selain itu, mereka melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat melalui apotik dan dokter dengan memasang banner di setiap apotik yang berada di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah Kimia Farma suspensi distribusi produk rapid test Biosec. PT Kimia Farma Tbk melakukan penghentian distribusi untuk sementara pada produk rapid test Biosec. Hal ini karena ada temuan investigasi dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang mengatakan bahwa Biosec memiliki akurasi yang rendah. Sebagai informasi, rapid test Biosec ini merupakan rapid test IVD antibody yang hanya digunakan untuk screening, yang memerlukan pengujian lebih lanjut untuk diagnosanya, seperti melakukan metode pemeriksaan PCR. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Subarka, NIM 9902 0011 7071. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen risiko dan tujuannya. Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Dalam KBBI, arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini bisa berupa ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Dalam perusahaan, manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk meminimalisir risiko pendapatan perusahaan. Manajemen risiko menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Fahmi, pengertian manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara spesifik membahas mengenai bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan semua permasalahan dalam menggunakan pendekatan manajemen secara sistematis dan komprehensif. Yang kedua itu Jojo Sudarso,
Menurut Jojo Sudarso, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir dan mengawasi program penanggulangan risiko. Menurut Tumpo Bolon, pengertian manajemen risiko adalah proses yang terarah dan bersifat proaktif yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Menurut Smith, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dan sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan. Tujuan manajemen risiko yaitu yang pertama, melindungi perusahaan atau memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua itu membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atau risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga itu mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Terus membantu meningkatkan kinerja perusahaan dalam menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk manajemen secara berkesinambungan. Yang keenam itu sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk manajemen. Jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama adalah manajemen risiko operasional. Manajemen ini berkaitan dengan risiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal, misalnya karena human error, kegagalan sistem, atau faktor luar seperti bencana dan lain sebagainya. Dalam manajemen risiko operasional ada 4 faktor penyebab risiko, antara lain manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan bisa mengambil langkah preventif atau bahkan sanksi supaya kapasitas produksi dan layanan terjaga semisal ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang kedua itu manajemen hazard. Manajemen hazard berkaitan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas hazard, tentu kita juga membahas peril risiko perilaku, yaitu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada tiga macam hazard yang harus diketahui, antara lain legal hazard, physical hazard, dan moral hazard. Contoh hazard legal, misalnya pelanggaran atau pengabaian peraturan bisnis yang bisa menyebabkan kebangkrutan, seperti pelanggaran SOP atau peraturan perusahaan yang akhirnya berakibat fatal. Sementara physical hazard yaitu bisa berupa mesin yang sudah tua dan menimbulkan risiko kerugian saat produksi, seperti kecelakaan pegawai karena mesin dan sebagainya. Untuk moral hazard, contohnya itu sikap seorang karyawan di lingkungan kerja yang menimbulkan kerugian, misalnya karyawan tidak jujur dan sering korupsi uang. Yang ketiga, manajemen risiko finansial. Manajemen risiko finansial yaitu upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan harta dan aset sebuah badan usaha. Pada praktiknya, proses pengelolaan risiko ini meliputi identifikasi, evaluasi, dan melakukan pengendalian risiko
bila ditemukan hal yang mengancam keberlangsungan organisasi. Manajemen ini sangat penting karena merupakan salah satu sumber daya perusahaan. Karena itu, seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Yang ketiga, manajemen risiko strategi. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga dan mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sari, NIM 9020117080. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peluang dan tantangan perusahaan manufaktur, yaitu PT Kimia Farma, pada masa pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, merebaknya pandemi virus corona atau COVID-19 tentu menekan banyak aktivitas ekonomi. Namun di balik itu semua ternyata memiliki dampak positif untuk sejumlah perusahaan. Salah satu bidang industri yang mendapat untung besar adalah sektor industri farmasi yang menjual obat-obatan. Nah, peluang-peluang yang mereka dapatkan antara lain, yang pertama yaitu meningkatnya permintaan obat-obatan dan alat kesehatan. Nah, di sini PT Kimia Farma mengaku bahwa ia telah mendapatkan pendapatan hingga sekitar 1,8 triliun. Nah, pendapatan ini didorong dengan meningkatnya permintaan sejumlah produk Kimia Farma saat pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, asumsi ini berdasarkan pada adanya kebutuhan farmasi dari pemerintah dan meningkatnya kebutuhan obat serta produk-produk suplemen di kalangan masyarakat saat wabah virus corona melanda. Yang kedua yaitu meningkatnya penjualan obat-obatan dan alat kesehatan. Nah, saat Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia, sejumlah obat-obatan untuk menambah daya tahan tubuh atau imun meningkat tajam. Nah, begitupun dengan penjualannya seperti multivitamin hingga obat-obatan herbal yang mengandung rempah-rempah. Nah, pada sepanjang kuartal 1 tahun 2020, Kalbe Farma membukukan penjualan bersihnya hingga 5,8 triliun. Nah, jumlah ini bertambah 8,01% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,37 triliun. Yang ketiga adalah pembuatan vaksin COVID-19. Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia atau BI, perusahaan mengaku telah melakukan penjajakan kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa perusahaan multinasional dari luar negeri untuk membuat vaksin dan obat antivirus corona. Nah, Kalbe Farma sendiri telah merencanakan beberapa calon produk untuk penanganan virus COVID-19 dan virus lainnya. Nah, dengan adanya hal ini tentu akan menjadi peluang yang besar untuk mendapatkan vaksin corona, dan jika ini berhasil maka ini akan menjadi keuntungan yang besar bagi Kimia Farma dan Indonesia sendiri. Nah, selain beberapa peluang yang ada, tentu ada juga kendala atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, tantangan-tantangan tersebut adalah yang pertama yaitu isu strategis dalam negeri. Ketika kita menengok pada tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi menerbitkan suatu instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2016 untuk mewujudkan kemandirian dan juga meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin membangun suatu industri bahan baku, tentu kita akan menjadi pemain baru di dalam industri tersebut. Nah, di sini yang sangat diperlukan adalah kekuatan modal, di mana ketika kita ingin membangun suatu industri farmasi, maka kita akan memerlukan suatu teknologi yang mutakhir dan SDM yang mumpuni. Nah, hal ini terbukti ketika COVID-19 merebak, strategi dan pemenuhan bahan baku obat masih dirasa belum mencukupi untuk
kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, walau pemerintah telah memilih atau mencari beberapa opsi untuk pasokan bahan baku selain dari Cina, yaitu Korea Selatan, India, dan juga Eropa serta Amerika Serikat. Nah, tentu saja ini harganya akan menjadi lebih mahal. Nah, ini akan mengakibatkan kenaikan harga obat-obatan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu bahan baku obat 90% masih diimpor. Nah, seperti yang dikatakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, di mana 90% bahan baku masih diimpor. Nah, salah satu pemasok yang paling besar adalah Cina, di mana ia mengimpor sebesar 60% dan diikuti dengan India 20%, serta Amerika Serikat, Eropa, dan Korea. PT Kimia Farma sendiri sebenarnya sudah melakukan upaya untuk produksi bahan baku obat sejak tahun 2017, namun masih dalam skala kecil. Nah, hal ini dapat dibuktikan ketika COVID-19 merebak, perolehan bahan baku. Nah, ini akan mengakibatkan kenaikan harga obat-obatan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu bahan baku obat 90% masih diimpor. Nah, seperti yang dikatakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, di mana 90% bahan baku masih diimpor. Nah, salah satu pemasok yang paling besar adalah Cina, di mana ia mengimpor sebesar 60% dan diikuti dengan India 20%, serta Amerika Serikat, Eropa, dan Korea. PT Kimia Farma sendiri sebenarnya sudah melakukan upaya untuk produksi bahan baku obat sejak tahun 2016, namun masih dalam skala kecil. Nah, hal ini dapat dibuktikan ketika COVID-19 merebak, perolehan bahan baku obat dinilai masih sangat sulit dan mahal dikarenakan Cina yang merupakan pengimpor bahan baku utama terlebih dahulu terkena dampak COVID-19. Nah, akibatnya ini mempengaruhi sisi permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh Cina, dan walaupun terpenuhi tetap saja harganya akan menjadi naik. Nah, begitupun dengan negara-negara lainnya seperti India, Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Yang ketiga adalah nasionalisme dalam membeli produk dalam negeri. Nah, jauh sebelum COVID-19 menyerang, ini sudah menjadi tantangan utama bagi farmasi itu sendiri, di mana seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia masih memikirkan tentang yang termurah adalah tetap yang akan menjadi juara atau tetap yang akan menjadi pilihan utama mereka. Nah, apalagi jika produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan yang selama ini beredar di pasaran. Nah, selama masa pandemi ini masyarakat sangat kesulitan membeli masker medis yang digunakan untuk melindungi diri dari merebaknya wabah virus COVID-19. Nah, ini dikarenakan harganya yang meroket hingga 10 kali lipat dari biasanya. Nah, tidak hanya itu saja, banyak penimbun-penimbun dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menimbun masker ini untuk menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Nah, di mana ini tentu tidak akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, maka dari itu pemerintah melakukan impor dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, yang keempat yaitu produk substitusi. Seperti yang kita ketahui bahwa produk yang saat ini sangat dibutuhkan adalah masker dan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran wabah virus COVID-19 ini. Namun, karena PT Kimia Farma sendiri ini tidak mampu memenuhi permintaan pasar walau sudah mengimpor produk, nah akibatnya produk substitusi yang lebih murah dan dapat dijangkau adalah menggunakan masker yang berbahan dari kain. Nah,
Ini juga sudah disetujui oleh pihak kesehatan bahwa masker kain mampu menangkal penyebaran virus COVID-19 meski harus diganti dalam 4 jam sekali. Nah, tentu dengan adanya produk substitusi ini akan mengurangi permintaan dari masker medis itu sendiri. Dan yang kelima adalah ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan pasar. Nah, semenjak merebaknya wabah COVID-19 pada sektor farmasi sendiri dinilai masih belum cukup memenuhi permintaan pasar, mulai dari merebaknya harga masker, langkahnya dari pasar, kurangnya ventilator, kurangnya APD, hingga obat-obatan seperti vitamin dan obat lainnya masih sangat kurang. Nah, ini mengakibatkan mahalnya bahan baku obat-obatan yang diimpor dan masih bergantung pada Cina dan negara-negara lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Esa Putra Hatta, NIM 902001170067. Selanjutnya akan membahas tentang materi upaya perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, langsung saja. PT Kimia Farma terus melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran pandemi virus corona atau biasa kita kenal sebagai COVID-19. Hal ini mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tidak melakukan kontak langsung terhadap para pekerja. Salah satunya yakni meminimalisir aktivitas seperti misalnya itu rapat dan sebagainya. Nah, di PT Kimia Farma ini sudah menggunakan work from home atau menerapkan work from home atau WFH, namun hanya untuk divisi yang tetap bisa bekerja dari rumah, seperti contohnya divisi Human Resource Development atau HRD dan Research and Development R&D. Pertemuan bisa dilakukan dengan cara online meeting untuk mengurangi kontak langsung terhadap para anggota-anggota pada saat menjalankan aktivitas perusahaannya. Nah, untuk divisi produksi atau manufacturing, karena produksi harus tetap berjalan karena permintaan di masa-masa sekarang itu sangat tinggi, jadi mereka hanya menerapkan physical distancing pada saat bekerja atau jaga jarak pada saat mereka melakukan aktivitas produksi di perusahaan. Nah, aktivitas atau kegiatan perusahaan ini masih berlangsung normal. Sejauh ini, perseroan atau PT Kimia Farma belum melakukan sistem bekerja work from home atau WFH karena mereka harus tetap berada di dalam tempat perusahaan untuk membuat bahan-bahan atau membuat dari bahan baku menjadi obat-obatan atau seperti masker atau APD untuk disumbangkan atau disetor ke cabang-cabang Kimia Farma yang ada di seluruh Indonesia. Nah, PT Kimia Farma belum menerapkan WFH pada saat pembuatan manufacturing atau produksi. Nah, tidak sama seperti misalkan pada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang media ataupun yang lainnya. Nah, perusahaan Kimia Farma mereka bergerak pada bidang produksi obat-obatan dan alat kesehatan. Jadi, karena mereka sebenarnya sangat penting untuk dibuatkan stok obat seperti obat ataupun masker, APD dan lain-lainnya, maka mereka harus bekerja secara langsung karena ada campur tangan manusia untuk membuat produk tersebut. Nah, meski begitu, upaya pencegahan penyebaran virus corona terus dilakukan dengan menjaga kebersihan di seluruh lingkungan kerja Kimia Farma. Nah, selain itu, Kimia Farma juga melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona kepada karyawan-karyawan sejalan dengan protokol pencegahan yang telah disusun oleh perusahaan dan juga pemerintah pusat. Salah satu bentuk sosialisasi yang telah dilakukan antaranya yakni
mengedukasi karyawan yang bekerja langsung untuk manufacturing dengan menjaga pola hidup mereka menjadi lebih sehat dengan cara rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan berolahraga secara teratur dan sebagainya, seperti itu. Nah, dan juga upaya yang diterapkan untuk melakukan physical distancing pada saat melakukan manufacturing atau produksi di tempat adalah diantaranya menghilangkan briefing yang biasanya setiap hari diadakan atau setiap pagi sebelum melakukan aktivitas produksi. Nah, selanjutnya itu membuat jadwal antara shift yang berselang 1 jam, sehingga shift sebelumnya tidak akan bertemu dengan shift yang akan datang lagi, seperti itu. Dan mewajibkan seluruh pegawai menggunakan masker atau APD jika perlu pada saat pembuatan manufacturing, dan juga menggunakan masker pada saat istirahat atau jam makan. Nah, pada saat jam makan pula hanya disediakan 4 kursi untuk 1 meja. Nah, maksudnya di sini sehingga untuk makan pegawai harus bergantian, serta pemeriksaan selalu suhu tubuh mereka setiap akan masuk ke wilayah produksi atau manufacturing di tempat tersebut. Jika pegawai tersebut suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah kerja atau bekerja. Nah, hingga dokter klinik menyatakan bahwa sang pekerja ini kondisi pegawai tersebut baik, jadi pegawai harus pergi ke klinik jika suhu tubuhnya di atas dari 37 derajat Celcius, baru harus mendapatkan surat izin dari dokter klinik pernyataan sehat untuk bisa melanjutkan pekerjaan. Nah, seperti itu. Dan jika sakit pada saat melakukan produksi atau manufacturing atau bekerja, maka diperkenankan pegawai tersebut untuk pulang dulu ke rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya dampak yang sangat terasa terhadap industri ini adalah permintaan produksi obat yang hampir seluruhnya meningkat, termasuk diantaranya antibiotik, multivitamin, hingga yang bukan obat-obatan yang sama seperti saya bilang tadi, seperti masker ataupun APD. Nah, permintaan produksi yang akan meningkat membuat produksi persediaan penisilin bertambah shift. Nah, dikarenakan kenapa? Kerja mereka yang semula hanya 2 shift, yaitu shift pagi dan malam, menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, sore, dan malam. Ini dikarenakan tingkat permintaan penisilin itu meningkat. Nah, untuk bahan baku tersendiri, PT Kimia Farma masih dirasa aman karena sumber pemasok bahan baku tidak hanya dari satu tempat saja, dan produksi menerapkan stok sistem, sehingga stok bahan baku sudah tersedia untuk 3 bulan mendatang. Dan juga semua yang berlaku di Kimia Farma ini mengacu pada himbauan peraturan pemerintah, dan ada juga pula yang acuannya terhadap perusahaan yang telah ditetapkan tersendiri. Nah, mungkin itu saja yang dilakukan oleh PT Kimia Farma dalam membuat strategi atau upaya pada saat virus pandemi ini atau COVID-19 ini merajalela di Indonesia. Dan semoga virus ini atau pandemi ini segera berlalu dan aktivitas semuanya menjadi normal kembali, dan kita semua bisa hidup nyaman tanpa adanya beban dari virus corona ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.